Halo Sobat Libra, senang banget bisa ketemu lagi sama kalian di sini. Dan buat kamu yang baru pertama kali mampir, salam kenal ya. Semoga betah dan nyaman di sini. Nah, seperti biasanya, hari ini kita bakal lihat bersama-sama. Kira-kira ada hal baik apa aja sih yang mungkin hadir di minggu ini? Entah itu di karir, asmara, keuangan, atau bahkan keberuntungan tak terduga yang bikin senyum kita makin lebar. Yuk, tanpa lama-lama lagi, kita langsung mulai aja. Nah, kali ini kita mau lihat nih, apakah ini adalah energi kalian saat ini? Aku udah ambil beberapa kartu, dan jujur, begitu aku lihat, kok rasanya energinya agak berat ya? Tapi tenang, kita bahas pelan-pelan aja, sambil tarik napas dan mungkin nyeruput kopi atau teh biar nggak tegang. Dari kartu Go Babi ini tuh, energinya nunjukin rasa kepanikan, kebingungan, dan pesimis. Bayangin, lagi duduk santai, tiba-tiba dapat kabar yang bikin jantung kayak loncat keluar, apalagi kalau urusannya soal pekerjaan atau keluarga. Mau ambil keputusan rasanya susah banget, kayak otak lagi loading 99%, tapi nggak kelar-kelar. Lalu dari Kaufronggeng, nunjukin masalah yang datangnya bertubi-tubi. Tahu nggak, kayak lagi main game, semua monster keluar barengan. Bisa nyambung ke urusan kerjaan, hubungan, atau bahkan hal-hal kecil yang bikin emosi naik turun kayak roller coaster. Nah, yang bikin unik ada Ji Bengkok. Gambaran seseorang yang suka marah-marah. Bisa perempuan, bisa juga sosok yang udah kita kenal. Kadang mah ngomongnya pedes banget, sampai bikin kita mikir, ini orang lagi marah atau lagi latihan jadi komentator bola. Tapi hati-hati ya. Karena ada kemungkinan dia lagi nyimpen rencana atau niat yang nggak baik. Berikutnya, ada Kau Merah. Energinya nyambung ke materi, harta, dan jabatan. Buat sebagian dari kita, ini bisa berarti lagi fokus banget mikirin uang atau posisi di pekerjaan. Tapi buat yang lain, ini justru tanda kalau kondisi finansial atau posisi kita lagi goyang, ibarat kursi kantor yang udah lama nggak diservis. Jadi duduknya miring-miring. Dan terakhir, ada Yoprit, yang menggambarkan ada kesedihan atau penderitaan. Kadang karena terlalu mikirin omongan orang, atau ada hal yang gak sesuai harapan. Ibaratnya, pesan makanan online yang fotonya mewah banget, tapi sampai di rumah cuma setengah porsi. Ya jelas bikin kecewa. Jadi, kalau energi-energi dari kartu ini terasa relate sama kamu, coba pelan-pelan atur langkah. Ingat ya, badai itu nggak selamanya, ujung-ujungnya juga reda kok. Dan kalau bisa, selipin humor di hari-hari kamu biar nggak kebawa tegang terus. Siapa tahu, dengan hati yang lebih ringan, masalah pun terasa lebih gampang dihadapi. Sekilas info ya, untuk teman-teman pecinta tarot semuanya. Kalau kalian selama ini suka bertanya-tanya, kenapa sih ramalan tarot yang aku tonton seringkali nggak kejadian? Atau emang bener tarot itu bisa nebak masa depan? Nah, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasa hal yang sama. Makanya aku udah siapin satu video khusus yang bahas hal ini. Di situ aku jelasin kenapa bacaan tarot kadang terasa ngawang, kenapa ramalannya bisa beda sama kenyataan, dan gimana sebenarnya cara paling bijak buat memahami pesan dari kartu-kartu tarot. Jadi, buat kalian yang penasaran dan pengen ngerti lebih dalam soal dunia tarot, langsung aja tonton videonya ya. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Siap-siap, bisa jadi pandangan kalian soal tarot bakal berubah total. Sebagai ucapan terima kasih atas dukungan luar biasa dari kalian, aku pengen kasih sesuatu yang spesial nih. Buat kalian yang udah join di komunitas ini, aku buka baca tarot gratis khusus buat subscriber aku. Lewat bantuan kartu tarot, kita bisa cari jawaban bareng, dapat insight,
dan ngobrolin hal-hal menarik lainnya. Caranya gampang banget. Kalau kamu udah subscribe, tinggal tulis komentar di video terbaru aku. Nanti aku bakal pilih beberapa orang buat aku bacain. Kalau kamu pengen konsultasi lebih private, boleh juga langsung email aku. Alamatnya ada di deskripsi ya. Aku bakal seneng banget bantuin. Jangan ragu buat ikutan ya. Oke sobat semuanya, setelah tadi kita lihat energi saat ini, sekarang kita geser ke topik yang pasti banyak ditunggu-tunggu soal keuangan, rezeki, dan keberuntungan minggu ini. Aku udah ambil beberapa kartu, dan yang pertama langsung bikin senyum. Peh manis. Kartu ini nunjukin ada harapan yang bakal terwujud, hasil yang bagus, bahkan peluang hoki yang datang tanpa diduga. Ibaratnya, kayak lagi nyari koin receh di saku celana lama, yang ketemu malah uang lembaran ratusan ribu. Tapi, ada tapinya nih. Di sini muncul Yokasut. Energinya soal pikiran yang kusut dan hati yang kalut. Bayangin aja, hoki udah antre di depan pintu. Tapi kita malah sibuk muter-muter di dalam rumah nyari kunci yang entah taruh di mana. Kalau pikiran kita masih nggak karuan, ya keberuntungan jadi malas mampir. Ini nyambung banget sama reading kita tadi di awal. Pikiran yang overthinking itu memang musuh besar hoki. Lalu ada juga Laktoa Pekong. Nah, ini kabar baik banget. Kartu ini nunjukin akan ada bantuan atau pertolongan. Bahkan mungkin kita ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Bisa aja ada teman lama yang tiba-tiba hubungi dan nawarin kerjasama, atau ada atasan yang ngasih kesempatan baru. Pokoknya, ini tanda bahwa semesta lagi kirim bala bantuan buat kita. Tapi di sisi lain, ada Yo Kucing. Ini energi tentang kepalsuan atau kepura-puraan. Jadi, tetap waspada ya. Jangan semua tawaran manis langsung diterima mentah-mentah. Ibarat kue yang tampilannya cantik banget di etalase, tapi pas digigit, isinya kosong. Berikutnya, ada peh botak yang bicara soal kerancuan dan perpecahan. Ini bisa berarti di minggu ini ada sedikit drama atau situasi yang bikin kita bingung mau ikut pihak mana. Kadang ini juga bikin rencana kita sedikit molor. Kalau udah gini, kuncinya adalah sabar dan gak buru-buru ambil keputusan. Dan yang terakhir, ada J pentil. Gambarnya memang tentang anak kecil atau sifat kekanak-kanakan. Ini bisa diartikan, jangan sampai kita bersikap terlalu emosional atau rewel dalam urusan uang. Misalnya, udah tahu lagi hemat, tapi tiba-tiba kalau belanja online cuma gara-gara flash sale tinggal 1 menit lagi. Jadi, minggu ini peluang rezeki dan keberuntungan itu ada, bahkan cukup besar. Tapi syaratnya, kita harus benahi pikiran, jaga hati tetap tenang, dan tetap waspada sama orang, atau situasi yang kelihatannya manis tapi nggak tulus. Ingat ya, hoki itu suka mampir ke hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Oke sobat semuanya, siap-siap ya, kita masuk ke drama cinta minggu ini. Kisahnya dimulai dari golf pusher hubungan yang lagi butuh keseimbangan. Ada yang lagi berusaha banget jaga komunikasi, waktu, dan perhatian. Tapi di sisi lain, ada juga yang boros drama, alias setiap hari harus ada episode baru. Kalau ini sinetron, ratingnya udah pasti naik. Lalu, muncullah Laktoa Pekong. Ceritanya, kamu lagi jalan sendirian, tiba-tiba ada sosok yang datang di saat paling dibutuhkan. Bisa orang baru, bisa juga mantan yang tiba-tiba muncul bawa niat baik. Hati-hati ya, kadang niat baik ini bisa jadi awal bab baru, atau justru bab terakhir. Tapi tunggu dulu, tiba-tiba ada tokoh antagonis, Gao Item. Ini orangnya suka bikin cerita gak bener. Bisa jadi teman, tetangga, atau bahkan follower di medsos, yang hobi bikin gosip soal hubungan kamu. Pokoknya ini karakter yang kalau di film, musik latarnya pasti tegang. Masuklah Kauh Merah.
Sosok ini tertarik sama kamu, tapi jangan langsung baper dulu. Bisa jadi dia terpesona sama aura sukses atau kilau dompet kamu. Ya, siapa sih yang gak suka orang mapan? Tapi pastikan cintanya bukan sekadar cinta pada saldo rekening. Lalu datang Cit Setan, sang penggoda ulung. Karismanya bikin klepek-klepek, tapi niatnya? Masih misterius. Ini tipe yang kalau ngajak jalan selalu di tempat fancy. Tapi kalau disuruh serius, malah ngilang kayak sinyal HP di desa. Di tengah cerita, muncullah si Kalong. Ini kamu atau dia yang lagi overthinking. Kepalanya penuh pikiran, sampai lupa menikmati momen. Jadinya, chat dibales lama, ketemu tatapannya kosong. Padahal cuma mikirin, dia beneran sayang enggak sih? Untung ada Cit Bendera yang ngajak kita belajar dari masa lalu. Kalau dulu pernah jatuh cinta ke orang yang cuma manis di awal, sekarang hati-hati. Ingat, pelajaran berharga itu mahal, jangan diulang kalau nggak mau bayar biaya patah hati lagi. Nah, disinilah Yo Panjang bikin deg-degan. Ada seseorang yang mau datang. Bisa orang baru yang nyoba deket, atau mantan yang tiba-tiba kirim, "Hai, apa kabar?" di jam 11 malam. Kita semua tahu, chat jam segitu jarang isinya soal kerjaan. Tapi kemudian, J Kaca muncul bawa kabar burung. Gosip bertebaran, cerita yang belum tentu benar. Disinilah ujian kepercayaan dimulai. Percaya sama gosip, atau percaya sama pasangan. Dan sebagai klimaks, muncullah Ji Bengkok. Energinya panas, penuh emosi, bahkan dendam. Kalau nggak hati-hati, obrolan kecil bisa jadi debat besar. Ingat, ini hubungan cinta, bukan rapat umum partai. Akhir ceritanya, semua tergantung pilihan kamu. Minggu ini cinta bisa jadi kisah manis yang bikin senyum-senyum, atau jadi drama bersambung. Kuncinya, sabar, komunikasi jujur, dan jangan gampang kepancing godaan atau gosip. Siapa tahu minggu ini justru jadi awal cerita cinta yang mah nggak pernah kamu duga. Dari energi kartu-kartu ini, aku ngerasa ada beberapa inisial dan zodiak yang lumayan kuat ke bawah. Go Pusher sih stabil tapi kadang boros drama. Sering nyambung ke Taurus, Capricorn, atau Virgo. Lakto Apekong, penolong yang datang di saat tepat. Biasanya Cancer, Pisces, atau Libra. Inisialnya ada M atau L. Go Item yang suka bikin gosip ini sering muncul di Gemini atau Scorpio. Inisial F atau N. Kau merah, si aura harta dan status. Biasanya Taurus atau Leo. Cit Setan, sang penggoda, sering dari Sagittarius atau Libra. Inisialnya ada J atau V. Si Kalong, si overthinking. Biasanya Virgo atau Aquarius. Inisialnya C atau I. Cit Bendera, pembelajar dari masa lalu, punya energi Capricorn atau Taurus, inisialnya U atau M. Yo Panjang, si visioner, biasanya Aquarius atau Leo, inisialnya S atau P. J Kaca, pembawa kabar burung, sering di Gemini atau Pisces, inisialnya E atau H. Dan terakhir J Bengkok, si pemarah penyimpan dendam, biasanya Scorpio atau Aries, inisial T atau R. Nah, kalau pas aku sebut ini, kamu langsung keinget si dia, ya, bisa jadi semesta lagi kodein sesuatu ke kamu. Nah, Sobat Libra, itu dia gambaran energi untuk minggu ini. Ingat ya, semua yang kita bahas tadi adalah panduan, bukan kepastian mutlak. Hidup itu dinamis, dan kita selalu punya kendali untuk mengubah arah dengan pilihan yang tepat. Kalau yang keluar tadi bikin kamu semangat, syukuri dan siap-siap sambut peluangnya. Kalau ada yang bikin kamu sedikit khawatir, jadikan itu pengingat untuk lebih hati-hati dan memperkuat diri. Yang penting, tetap jaga pikiran positif, hati yang hangat, dan jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri untuk bahagia. Sampai ketemu di pembacaan berikutnya, semoga minggu kamu penuh warna, penuh cinta, dan penuh keberuntungan yang manis.